Acara berikutnya adalah sambutan sekaligus arahan dan pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Ketua Pendidikan dan Pelatihan Guru Merdeka Mengajar kepada Bapak Dimas Bagus Wicaksono MPD. Kami silahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Alika. Yang saya hormati Ibu Nancy Olivia MPD selaku narasumber yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Yang saya hormati Ibu Alika selaku moderator dan juga bawa acara dalam kegiatan diklat pada kesempatan kali ini, dan juga yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat semua yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan pada kesempatan kali ini dengan tema Sinergi Student Agency dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dalam implementasi kurikulum merdeka dibutuhkan bukan hanya sosok kepemimpinan dari seorang guru, tapi juga kepemimpinan dari siswa sendiri. Dalam hal ini, kita perlu mempelajari lebih dalam lagi tentang student agency dan kepemimpinan murid agar kegiatan belajar mengajar dapat tercapai dan juga dapat berpihak kepada peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu guru dapat mengambil pembelajaran dan juga dapat bermanfaat materi pada kegiatan diklat kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Alika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dimas atas sambutan serta telah membuka acara ini secara resmi. Berikutnya, sesi yang telah ditunggu-tunggu, yaitu sesi talk show dengan narasumber hebat pada ini, yang mana beliau merupakan guru di SDN Cipinang Melayu 04 Jakarta Timur, yang saat ini pun menjadi guru pamong PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta, guru penggerak Angkatan 7, pengajar praktik Angkatan 11, serta pada tahun 2020 sampai dengan 2022 menjadi reviewer bahan ajar SD yang mengacu pada literasi komik bahasa Indonesia, Pusmenjar Kemendikbudristek. Berikan apresiasi kepada Ibu Nancy Olivia GR MPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Alika. Bagaimana Ibu kondisinya hari ini? Agak-agak gugup ya, ternyata banyak yang hadirnya banyak. Iya, terima kasih banyak. Baik Mbak Alika, bagaimana, mau langsung dimulai aja ya? Ya, sebelum itu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu hadirin bahwa terdapat sesi tanya jawab di akhir talk show nanti, yang mana Bapak Ibu dapat melakukan raise hand dan nanti pertanyaan terpilih akan dibahas bersama dengan narasumber. Selanjutnya kepada Ibu Nancy Olivia GR MPD, kami silahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih Mbak Alika. Halo, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Salam dan bahagia teman-teman, Bapak Ibu guru hebat. Saya izin mulai. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah menunjukkan identitasnya sebagai pembelajar sepanjang hayat dengan hadir siang hari ini di ruang virtual ini untuk mengikuti Diklat Nasional Guru Merdeka Mengajar. Perkenalkan, saya Nancy Olivia, saya bertugas di SDN Cipinang Melayu 04 Jakarta Timur. Terima kasih juga saya ucapkan untuk rekan-rekan tim penyelenggara Diklat Nasional GMM yang dikomandani oleh Bapak Dimas. Terima kasih Pak Dimas. Senang dan bangga sekali saya diberikan kesempatan untuk membersamai Bapak Ibu guru di ruang virtual ini pada kegiatan siang hari ini. Saya harap teman-teman bersedia untuk presence, untuk hadir sepenuhnya dan mindfulness, berkesadaran penuh, sehingga materi ini dapat tersampaikan dan dapat diterima dengan baik. Kalau umumnya materi dibuka dengan pantun atau games, kali ini tidak ya Bapak Ibu, izin saya akan mulai materi kita dengan mengajak Bapak Ibu menyaksikan sebuah video pendek. Semoga video ini juga dapat menjadi penyemangat di jam rawan ngantuk ini. Karena menurut saya musiknya cukup membakar semangat. Baik Bapak Ibu, selamat menyaksikan.
Yeah, bitch, I got some buzzers clawing on my fucking stomach. I'm from the shadows, let the gallows made the summit. Hear the trumpets rolling in like it's 300. Let the battlefield ravage the tech and then we set the bodies up. Boys shining off the armor that I'm about to rip. Got no time to wait, so don't worry, I'll make it quick. Baik, Bapak Ibu, gimana yang tadi masih saya lihat di atas tempat tidur? Udah duduk belum? Udah bangun belum? Bapak Ibu, materi kita siang ini adalah sinergi student agency dalam implementasi kurikulum Merdeka, kenal lebih dekat student agency. Diharapkan setelah penyampaian materi ini kita dapat lebih memahami student agency, konsep sinergi student agency, serta dapat menciptakan dan mendukung tumbuhnya student agency dalam diri peserta didik kita. Sehingga nyatalah bahwa kurikulum Merdeka terimplementasikan dengan baik. Bapak Ibu, sebetulnya saya ingin mengawali materi dengan memberikan pertanyaan pemantik dan berinteraksi dengan Bapak Ibu, apalagi para Bapak Ibu guru yang juga seorang gamers ini. Pasti ada sih di sini ya. Tapi demi kelancaran penyampaian materi dan karena keterbatasan waktu, maka tim penyelenggara tadi sudah menyampaikan bahwa ruang interaksi akan disediakan setelah seluruh materi tersampaikan, yaitu pada sesi tanya jawab nanti. Baik, Bapak Ibu, saya setuju kalau dikatakan bahwa sesungguhnya peserta didik kita adalah seorang pengamat, penjelajah, peneliti dengan minat dan rasa keingintahuan yang tinggi. Keingintahuan akan banyak hal. Mereka mampu melakukan berbagai hal yang lebih besar dari sekedar melaksanakan instruksi yang kita berikan. Mereka mampu membangun pemahaman sendiri tentang diri mereka, tentang orang lain, bahkan tentang lingkungan di sekitar mereka, bahkan tentang dunia yang jauh lebih luas lagi. Dan saya setuju jika dikatakan kemampuan tersebut mereka peroleh dari rasa keingintahuan mereka yang tinggi dari pengalaman berinteraksi sosial dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Ini adalah data yang dipublikasi oleh Fiska Askiadini pada tahun 2022 dalam artikel berjudul We Are Social. Jika kita lihat di grafik data ini, Indonesia menduduki peringkat 3 terbesar di dunia dari 10 negara pemain games online terbanyak di dunia. Data ini mengatakan bahwa per Januari 2022, 94,5% atau 263.420.981 orang adalah pengguna games online berusia 15 sampai 64 tahun dengan jumlah unduhan game sebanyak 3,45 miliar, dan ternyata angka ini naik sekitar 320 juta jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai akhir tahun 2023 lalu diperkirakan 58% atau sekitar 12.876.174 orang pengguna adalah anak-anak berusia 6 sampai 14 tahun. Ternyata sejak usia 6 tahun anak-anak sudah mampu aktif bermain game online. Dan jumlahnya masih akan terus bertambah sejak 2022 hingga awal tahun 2024 ini. Sekarang saya sampaikan kesimpulan data fakta yang saya dapatkan dari beberapa pemain games online yang saya kenal, yang saya wawancarai. Bapak Ibu, games online yang umumnya paling digemari di Indonesia katanya adalah Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan Roblox. Namun yang akan saya bahas di sini hanya 3 game terbesar peminatnya, yaitu Mobile Legends, PUBG, dan Free Fire. Ketiga games ini sama-sama bernuansa perang, namun bedanya Mobile Legends adalah game yang mengharuskan pemainnya menguasai power musuh. Betul apa betul ya, teman-teman para pemain game di sini? Semoga betul ya. Sedangkan PUBG dan Free Fire mengharuskan pemainnya bertahan hidup. Mungkin ini permainan tentang strategi survival ya teman-teman. Ketiga games ini ternyata banyak dimainkan oleh anak-anak yang berusia mulai dari 6 tahun. Bapak Ibu, bila mereka mampu memainkan games-games ini, artinya mereka mampu membuat dan mengatur strategi perang dan survival. Anak-anak ini sudah mampu berstrategi, sudah mampu berkolaborasi, mereka mampu untuk menggunakan analisa berpikir mereka. Tayangan video di awal tadi mungkin merupakan salah satu bukti mereka berdaya di dunia games itu.
Dengan segala tantangan dan ancaman bahaya yang ada di sana, mereka melakukan sinkronisasi tokoh hero dan senjata sesuai karakter tokoh yang mereka mainkan. Berkolaborasi dalam tim dan berbagi peran memanfaatkan keunikan dan potensi masing-masing karakter hero yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Apakah untuk bertahan hidup atau untuk merebut kekuasaan lawan. Dalam dunia games itu mereka mampu mengenali kekuatan diri mereka dan memanfaatkannya. Mereka mampu membaca situasi, membaca peta wilayah dan peta kekuatan lawan. Mereka berupaya menggunakan ketajaman analisa dan kreativitas berpikirnya dan membuat berbagai keputusan dan pilihan, merancang dan menjalankan strategi, mencari solusi dengan cepat dan melakukan eksekusi terbaik. Jika keputusan atau tindakan yang mereka ambil ternyata salah, mereka mati dalam games itu. Tapi kemudian bangkit lagi, mencoba lagi, mereka main lagi, belajar dari kesalahan sebelumnya. Kemudian kembali lagi menjalankan strategi dan solusi baru untuk tetap dapat melanjutkan permainan mereka. Kita semua tahu bahwa kurikulum Merdeka tahun 2024 ini sudah diterapkan secara nasional. Bila bicara mengenai kurikulum Merdeka, menurut saya adalah bicara mengenai perubahan paradigma berpikir. Mengapa perubahan paradigma berpikir, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kurikulum Merdeka dirancang sebagai jawaban atas tantangan bagi pendidikan Indonesia untuk mempersiapkan penerus bangsa, pemegang tongkat estafet dalam pembangunan Indonesia. Sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan abad 21 adalah sumber daya manusia yang memiliki kecakapan abad 21. Terutama dalam memasuki era bonus demografi, yaitu masa terjadinya ledakan penduduk usia produktif yang diperkirakan terjadi di tahun 2025 hingga tahun 2050. Sebagaimana proyeksi Bappenas pada layar ini, pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 284,44 juta jiwa dan akan terus mengalami kenaikan yang diperkirakan akan sampai pada jumlah 328 juta di tahun 2050. Sesungguhnya ini merupakan potensi bagi bangsa kita untuk meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia jika bonus demografi ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Caranya bagaimana? Dengan mempersiapkan generasi usia produktif yang memiliki kompetensi abad 21 tentunya. Nah, itulah alasannya mengapa kita sebagai guru saat ini harus memiliki 4 kompetensi dasar seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu. Dan juga plus harus memiliki soft skill yang harus betul-betul dikuasai saat ini. Seperti yang terdapat dalam layar. Dari 8 soft skill yang harus dikuasai guru ini, diantaranya terdapat soft skill keterampilan guru melaksanakan, menciptakan, atau mewujudkan student agency yang berwarna hijau sebelah kiri layar. Tidak hanya dalam pembelajaran di kelas, namun dalam semua kegiatan atau aktivitas peserta didik di sekolah. Terkait dengan pelaksanaan student agency ini, paradigma peran dan kedudukan dan pendekatan pembelajaran yang dilakukan guru pun mengalami transformasi. Beberapa perubahan paradigma atau transformasi tadi yang paling mendasar dari kurikulum Merdeka ini ada 6. Jika dulu guru dipandang sebagai satu-satunya sumber informasi dan pengetahuan bagi peserta didiknya, maka saat ini guru merupakan pamong belajar bagi peserta didiknya yang mendorong, menuntun, dan memimpin sebagaimana filosofi Among Ki Hajar Dewantara dalam semboyan Ingarso Suntolodo ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Guru merupakan among yang memberikan teladan ketika berada di depan, mendampingi dan menuntun untuk membangkitkan semangat motivasi ketika berada di tengah, dan yang mendorong dari belakang sehingga mandiri dan merdeka. Bapak Irwan Syahril mengatakan bahwa konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara ini selaras mendidik dengan hati. Beliau menekankan bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Yang berikutnya, paradigma lama bahwa peserta didik merupakan objek dari pembelajaran. Dalam paradigma baru, tidak seperti itu. Dalam paradigma baru, peserta didik merupakan subjek dari proses pembelajaran mereka sendiri. Lalu paradigma yang ketiga adalah paradigma bahwa peserta didik adalah individu yang penuh dengan keterbatasan dan ketidakberdayaan.
Dalam paradigma baru, peserta didik adalah individu yang mampu dan siap untuk diberdayakan, Bapak Ibu. Mulai dari tingkat dasar atau TK ya, PAUD, sampai pada tingkat tinggi. Namun tetap saja harus berpedoman pada prinsip-prinsip tugas perkembangan mereka sesuai usia pertumbuhannya. Lalu paradigma yang keempat, paradigma guru merupakan pemimpin pembelajaran yang harus berada di atas untuk selalu paling dihormati, didengar, dipercaya, dianggap paling tahu, paling mengerti segalanya, sehingga harus menjadi satu-satunya yang dipercaya. Itu semua harus diganti, Bapak Ibu. Dalam paradigma baru, guru memposisikan dirinya sebagai mitra belajar, yang harus mensejajarkan dirinya sama setara dengan peserta didiknya. Ada kata saling di antara guru dan peserta didik, sehingga peserta didik merasa nyaman, bahagia, dan merdeka, tumbuh rasa kepercayaan mereka kepada guru untuk lebih terbuka, sehingga tercipta hubungan yang harmonis, bersama-sama berkontribusi dalam aktivitas pembelajaran, sama-sama belajar sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu paradigma pembelajaran berpusat pada guru. Dalam paradigma baru, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, Bapak Ibu, yang mengakomodir segala keunikan dan keberagaman latar belakang dan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang sudah akrab sekali kita kenal, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Dan yang terakhir adalah paradigma pendidikan atau pembelajaran hanya berorientasi pada nilai hasil. Itu dulu. Saat ini berorientasi pada proses yang memberikan kesempatan peserta didik mencari dan mendapatkan makna dari pembelajarannya sendiri, menanam dan menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila ini menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga pada sikap dan perilaku sesuai jati diri bangsa Indonesia yang sekaligus warga dunia. Sebagaimana yang terdapat pada layar, yaitu visi pendidikan Indonesia dan profil pelajar Pancasila ini. Sehingga jika muncul pertanyaan, mengapa perlu merubah paradigma? Jawabannya adalah kembali kepada memahami esensi dari Merdeka Belajar, yang menjadi konsep kurikulum merdeka. Ada 3, yaitu kurikulum merdeka tidak hanya fokus pada materi esensial, namun juga pada penguatan potensi dan pengembangan karakter peserta didik, sebagaimana tadi profil pelajar Pancasila, dan kemudian kurikulum merdeka memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk belajar sesuai minat, bakat, dan keunikan masing-masing, serta mengembangkan konsep merdeka belajar pada dirinya, dan yang terakhir esensi guru diberi kemerdekaan untuk mengajar dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya dan menumbuh kembangkan kepemimpinan peserta didiknya yang memberdayakan, sehingga mereka bisa memiliki kemerdekaan yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran mereka sendiri, sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Lalu apa sebenarnya student agency itu? Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu, tepatnya 2 atau 3 tahun yang lalu, saya mengenal student agency ini. Saya sudah mulai mencoba mencari berbagai referensi untuk memahami tentang student agency. Saat itu saya menemukan beberapa referensi, tapi tidak sampai 5 sumber referensi. Itu pun hanya dari beberapa jurnal internasional. Sedangkan untuk jurnal kita sendiri, bahkan artikel-artikel, saat itu saya masih gagal mendapatkannya. Dan kemudian saat saya dihubungi oleh Pak Dimas bertanya, Bu Nancy mau bawa materi apa? Saya semangat itu, saya mau bawa student agency. Terus saya coba lagi nih melakukan studi literatur. Tepatnya seminggu yang lalu itu. Saya melakukan jelajah literatur dan ternyata sudah mulai lebih banyak dari sebelumnya. Jurnal internasional sudah mulai bertambah banyak, walaupun tidak lebih dari 10 jurnal saya dapatkan. Sedangkan untuk jurnal di Indonesia sendiri, saya berhasil menemukan 5 jurnal, ya kurang lebih. Untuk artikelnya cukup banyak, ada sekitar 20 artikel saya temukan. Dan dari YouTube sendiri saya sudah mulai menemukan kurang dari 10 video yang membahas student agency. Dan lumayan banyak video tentang berbagi praktik baik implementasi student agency. Keren ya Bapak Ibu ya. Namun intinya adalah student agency belum termasuk cukup populer di Indonesia. Itu menurut saya. Student agency ternyata tidak se-booming P5. Padahal P5 dalam pelaksanaannya
wajib dengan menerapkan student agency. Mohon ini kita catat baik-baik dalam pelaksanaan P5 itu wajib menerapkan student agency. Bapak Ibu, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya tadi mengenai transformasi pendidikan yang mendorong perubahan paradigma peran guru sebagai among. Esensi dari Tut Wuri Handayani menempatkan peserta didik kita pada kursi pemegang kendali proses pembelajaran mereka sendiri. Guru menuntun peserta didik belajar merdeka untuk merdeka belajar. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu silakan baca sendiri ya. Dalam seluruh proses pembelajarannya yang peserta didik lakukan di kelas maupun di lingkungan sekolah, guru menuntun peserta didiknya untuk memegang kontrol atas proses pembelajarannya sendiri. Kalau saya izin analogikan, semoga cocok ini, ibarat seorang ibu yang menuntun anaknya saat baru belajar berjalan. Ibu hanya memegang kuat tangan anaknya agar dapat berdiri tegak dan berjalan kemanapun sang anak hendak melangkahkan kakinya. Saat anak terjatuh atau sepertinya akan terjatuh, ibu akan mengeraskan genggaman tangannya untuk mengurangi kerasnya hentakan saat anak terjatuh, atau menahan agar anak tidak sampai terjatuh. Saat anak terjatuh, sang ibu akan membantunya kembali berdiri tegak dan kembali berjalan. Saat anak berjalan menuju ke sesuatu yang mungkin akan membahayakannya, genggaman tangan sang ibu akan menghentikan sejenak langkah sang anak untuk berjalan kembali ke arah yang lebih aman untuk dia melangkah. Sang anaklah yang memimpin dirinya sendiri kemana ia mau melangkah. Menuju suatu tempat yang membuatnya bahagia atau menggapai suatu benda untuk dia amati atau dimainkan. Untuk melangkah menghindar apabila ada sesuatu yang menakutkan di hadapannya, bahkan untuk kembali mendekatkan tubuhnya kepada sang ibu untuk memeluknya dan rebah saat dirinya merasa lelah untuk melangkah. Tangan sang ibu akan tetap terus menggenggam tangan mungil anaknya sampai sang anak sudah cukup kuat berdiri kokoh dan sudah mulai dapat melangkah setapak demi setapak dan pada akhirnya mampu untuk berlari menjelajah kemanapun ia mau. Dan menurut beberapa peneliti pendidikan, misalnya Sherin di sini pada tahun 2018 dan Cook-Setter pada tahun 2020, mereka menekankan pentingnya memikirkan kembali konsep pendidikan untuk menerapkan pandangan otentik yang berpusat pada peserta didik, yang bertujuan untuk mempertahankan peserta didik dalam perkembangan mereka sebagai individu yang bertanggung jawab dan mampu secara aktif mengambil bagian dalam kehidupan sekolah. Seperti yang terdapat dalam dokumen OECD ini, Learning Compass 2030 pada tahun 2019, yang menekankan bahwa peserta didik memiliki kemampuan dan kemauan untuk memberikan pengaruh positif pada peserta didik, pada kehidupan mereka sendiri, dan dunia di sekitar mereka. Dan bahwa ketika mereka menjadi agent dalam pembelajarannya sendiri, kemungkinan besar mereka telah belajar bagaimana belajar. Sebuah keterampilan berharga yang dapat mereka gunakan sepanjang hidup mereka. Inilah yang kita sebut dengan istilah student agency, Bapak Ibu, yaitu kepemimpinan peserta didik. Menurut Albert Bandura, dalam artikelnya Toward a Psychology of Human Agency pada tahun 2006, beliau menyampaikan akronim 4 sifat inti dari human agency, yaitu IFAR. Jadi ini adalah sifat inti yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kepemimpinan di dalam dirinya, yaitu dia akan memiliki intensi atau niat ya, lalu visi, aksi, dan sikap reflektif. Untuk intensi di sini, seseorang yang memiliki agensi bukan hanya sekedar memiliki niat, tetapi di dalam niat mereka sudah termasuk rencana, tindakan, dan strategi apa untuk mewujudkannya. Itu sudah ada di dalam diri mereka terbentuk. Lalu visi, pemikiran ke depan di sini bukan hanya sekedar rencana untuk mengarahkan masa depan saja, tetapi mereka yang berpikiran ke depan ini menjadikan visi ini sebagai pemandu bagi mereka untuk memotivasi tindakan-tindakan mereka pada saat ini. Mereka jadikan sebagai semangat bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka ke depan. Dan untuk melakukan aksi,
yang kemudian dari serangkaian aksi yang dia lakukan, dia akan secara otomatis berproses melalui refleksi diri yang dia jadikan kebiasaan untuk kemudian dia mencoba lagi, memperbaharui lagi aksi-aksi yang lebih baik dari aksi yang dilakukan sebelumnya. Sehingga jika disimpulkan ciri penerapan student agency yang paling utama adalah telah terjadinya keterlibatan peserta didik, yaitu ketika peserta didik diberdayakan, maka mereka akan mampu untuk menentukan pembelajaran mereka sendiri. Mereka mampu menetapkan tujuan pembelajaran mereka sendiri, mereka mampu membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu. Mereka akan berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif pada komunitas belajar dan proses pembelajaran mereka sendiri, lalu mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, pada orang tuanya di rumah, kepada teman-teman bermain di lingkungan rumahnya mungkin, lalu melakukan tindakan nyata sebagai hasil dari proses belajarnya. Dan mereka dengan otomatis melakukan refleksi diri sebagai rencana tindak lanjut yang mereka lakukan. Sebagai seorang agensi atau pemimpin, peserta didik memiliki suara, Bapak Ibu. Voice atau suara, pilihan, dan kepemilikan atau ownership. Inilah student agency. Memunculkan suara, pilihan, dan rasa kepemilikan dia dalam mengembangkan kapasitas dirinya sendiri menjadi pemilik dari proses pembelajaran mereka sendiri. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, ciptakan hubungan yang bersifat kemitraan. Guru dan orang-orang dewasa di sekitar peserta didik harus bersedia merubah paradigma berpikir, merubah mindset dalam memberikan pendidikan dan dengan hubungan kemitraan. Bapak Ibu, saya beberapa kali berdiskusi mengenai student agency ini pada beberapa rekan guru. Dan yang saya dapati tidak sedikit dari mereka itu yang sepertinya pesimis. Mereka menganggap tidak akan mampu ini diterapkan oleh peserta didik mereka, terutama pada usia yang duduk di bangku taman kanak-kanak, bahkan di SD. Mungkin kalau di SMP atau SMA ini sudah lebih mudah diterapkan ya, karena hubungan kemitraan sepertinya kalau di SMP dan SMA itu sudah terbentuk dengan sendirinya. Tetapi untuk di TK atau di SD itu sepertinya agak-agak sulit. Kenapa? Sifat keibuan kita kadang-kadang lebih dominan di sana. Jadi kalau untuk bermitra, menganggap mereka itu mitra kita untuk melakukan suatu aksi, kayaknya kita masih kurang tega gitu. Itu yang saya dapatkan dari diskusi saya dengan teman-teman. Contohnya begini Bapak Ibu, saat saya bilang coba deh, saat upacara bendera kenapa sih harus siswa kelas 6 yang bertugas? Kenapa harus siswa kelas 5 dan kelas 6? Kenapa tidak dicoba dari siswa kelas 1? Lalu jawaban mereka adalah, siswa kelas 1 itu belum memiliki rasa tanggung jawab. Kami itu belum cukup tega untuk melatih mereka baris berbaris. Belum cukup tega di sini. Ada kata belum cukup tega. Jadi sepertinya kita masih dominan gitu rasa keibuan kita gitu ya. Yang belum rela melepaskan anak diberi yang kita pikir itu ada tanggung jawab besar bagi mereka. Padahal sebetulnya itu mindset kita Bapak Ibu. Seharusnya kita biarkan saja mereka untuk melakukan aktivitas itu, mungkin jadi pengibar bendera, mungkin jadi pemimpin upacara gitu. Cuma dengan catatan biarkan apa adanya saja hasilnya nanti. Hargai apapun yang bisa dihasilkan oleh anak-anak tersebut. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, it's okay. Tidak apa-apa, karena mereka masih dalam tahap belajar. Kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan kepada teman-teman ini. Kemudian yang kedua adalah peserta didik berperan aktif. Ini hampir sama seperti tadi. Kita biarkan, kita relakan mereka untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Saat mereka menjadi pemimpin dan pengambil peran dan turut mengambil peran dalam proses pembelajaran mereka sendiri, maka hubungan yang tercipta antara guru dan peserta didik akan mengalami perubahan. Otomatis hubungan kemitraan yang tadi di ciri yang pertama itu akan terlihat. Lalu yang ketiga, berlakukanlah pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Untuk pembahasan yang ini saya skip Bapak Ibu karena ini mungkin sudah sangat familiar.
Lalu untuk ciri yang keempat adalah berdayakan dan fasilitasi mereka dalam semua aktivitas pembelajarannya, baik di kelas maupun di luar kelas. Menjaga komitmen para pemimpin pembelajaran, baik kepala sekolah maupun para guru, untuk konsisten mendukung tumbuh kembangnya student agency ini. Kadang-kadang untuk di awal, ya udah oke, ayo kita coba. Kita terapkan student agency, saya begitu ya. Lalu pada momen tertentu juga, jangan kembali lagi guru yang mengatur, guru yang memposisikan para peserta didiknya untuk berperan di masing-masing peran yang ditunjuk. Bukan atas inisiatif si anak atau si anak yang menantang dirinya sendiri, "Bu, saya mau coba dong untuk jadi pembawa acara misalnya." Nah, kadang-kadang guru itu tidak konsisten di situ. Momen sebelumnya dia memberikan kesempatan, pada di momen berikutnya, "Oh jangan deh, jangan. Yang ini kamu belum mampu." Masih terlalu banyak kekhawatiran kita untuk menerapkan ini kepada anak-anak. Jadi belum adanya konsistensi bagi para pemimpin kita untuk memberdayakan dan memfasilitasi mereka untuk memberlakukan student agency ini. Lalu cara yang berikutnya adalah dampingi mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan, walau kita memberikan kepercayaan kepada mereka untuk, ayo kita coba yuk, kalian pasti mampu, kalian pasti bisa. Bukan berarti kita melepas mereka, tapi tetap kita dampingi mereka, kita tuntun mereka seperti konsep filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, mana yang lebih baik menurut kalian, seperti ini atau seperti itu. Jadi kita menyajikan pilihan-pilihan untuk mereka putuskan sendiri, mana ya yang lebih baik untuk saya lakukan. Tetap kita dampingi mereka. Lalu kurangi kontrol terhadap mereka. Jangan menuntut kesempurnaan. Ini yang tadi saya singgung di poin-poin sebelumnya, yaitu jangan menuntut kesempurnaan dalam melaksanakan student agency, Bapak Ibu. Ya, baik guru maupun peserta didik, saat ini kita sedang sama-sama belajar dalam menerapkan student agency ini. Jadi, biarkan proses adaptasi terjadi dalam paradigma baru ini. Hilangkan mindset bahwa peserta didik kita atau kita sendiri tidak boleh melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tidak apa bagi mereka, bagi kita untuk melakukan kesalahan dalam tahap mencoba ini, dalam tahap belajar ini, untuk kemudian kita bisa mengambil makna atau pelajaran dari praktik baik yang sudah kita lakukan. Jadi lakukanlah secara bertahap namun progresif. Lalu yang ketujuh adalah tumbuh kembangkanlah potensi student agency dalam proses pembelajaran mereka, dengan membuka ruang seluas-luasnya untuk yang tadi sudah saya tampilkan, yaitu PCO, ya, untuk voice, choice, dan ownership peserta didik dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Dan yang terakhir, ciptakanlah lingkungan yang menumbuhkan student agency. Lingkungan belajar yang menjalin kolaborasi konsisten dari trisentra pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, ya Bapak Ibu. Ciptakanlah kolaborasi yang konsisten. Seperti yang saya sudah singgung pada poin keempat tadi, memang untuk pemimpin pembelajaran pun masih kurang konsisten. Nah, maka untuk lingkungan belajar ada kemungkinan juga konsistensi itu akan menjadi permasalahan dalam menumbuhkan student agency ini. Lingkungan belajar yang memungkinkan student agency berjalan adalah lingkungan yang bisa menumbuhkan kebiasaan di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan mereka dalam apa yang mereka pikirkan, niat yang mereka miliki, dan bagaimana mereka mewujudkan niat mereka, serta bagaimana mereka merefleksikannya dalam tindakan mereka. Kemitraan Trisentra Pendidikan adalah kerjasama yang berlandaskan atas asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya positif peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, sebagai pusat dari proses pendidikan, peserta didik ini berada dalam lintas komunitas. Kita setuju di sini ya. Mereka berada dalam lingkungan komunitas keluarga, sekaligus juga mereka menjadi komunitas kelas dan antar kelas, komunitas sekolah, sekitar sekolah, dan lingkungan yang lebih luas lagi, seperti RT, gitu, RW, masyarakat di sekitar mereka, bahkan lingkungan media sosial, itu juga termasuk dalam komunitas yang lebih luas lagi. Nah, Bapak Ibu, semua komunitas tersebut merupakan aset sosial yang sebetulnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas program
kegiatan pembelajaran kita di sekolah, termasuk dalam menumbuhkan student agency ini, yaitu dengan bersama-sama ikut mempromosikan dan mendorong VCO tadi, voice, choice, dan ownership, dalam berbagai peran yang mereka mainkan dalam interaksi mereka dengan peserta didik. Komunitas-komunitas yang mendukung student agency tentunya akan memahami bahwa sesungguhnya peserta didik ini memang memiliki VCO yang harus difasilitasi, yang harus didengarkan, sehingga mereka akan berusaha membantu kita untuk menciptakan kesempatan-kesempatan yang mendorong tumbuh kembangnya berbagai sikap dan keterampilan penting dalam diri peserta didik kita. Mereka juga tentunya akan berpartisipasi dalam menumbuhkan sikap percaya diri, mandiri, kreatif, keterampilan berpikir kritis dalam berbagai interaksi yang mereka lakukan dengan peserta didik kita. Kita dapat melibatkan lintas komunitas tersebut dalam proses pembelajaran peserta didik karena lingkungan lintas komunitas ini dapat berperan dalam membantu menyediakan kesempatan bagi mereka, bagi peserta didik kita dalam mewujudkan pilihan dan suara, dapat membantu belajar melihat dan merasakan dampak dan pilihan serta suara yang dibuat oleh peserta didik kita, dan membantu membentuk identitas diri dan efikasi diri, dan terakhir membantu peserta didik kita untuk dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta lingkungan di sekitar mereka. Lingkungan seperti apa yang sesungguhnya dapat mendukung tumbuhnya student agency ini? Kalau kita mengacu pada pendapat Nobel dan McGrath tahun 2016, dikatakan bahwa karakteristik lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan student agency ini adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan bagi mereka untuk menggunakan pola pikir positif, merasakan emosi yang positif, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, lalu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam mencapai tujuan akademik maupun non-akademiknya, lingkungan yang melatih mereka menerima dan memahami kekuatan diri, kekuatan sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya, lingkungan yang membuka wawasan peserta didik agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya dapat memenuhi kepentingan individu, kelompok, maupun golongan, lalu lingkungan yang menempatkan mereka sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh peserta didik untuk terus bangkit di tengah kesulitan yang mereka hadapi, lingkungan yang peran gurunya adalah sebagai fasilitator yang mendampingi peserta didik agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya, dan yang terakhir adalah lingkungan yang memiliki guru yang mampu mengurangi kontrol terhadap para peserta didiknya. Seperti apa peran guru dalam menciptakan lingkungan-lingkungan yang mendukung itu? Di antaranya adalah menjadi fasilitator yang menciptakan ruang kelas yang aman dan inklusif bagi peserta didiknya. Guru perlu membangun hubungan yang positif dengan peserta didiknya dengan menciptakan suasana kelas yang aman dan inklusif, di mana mereka merasa nyaman untuk berbicara dan untuk didengarkan. Penting bagi guru untuk menghargai pendapat mereka, untuk menciptakan lingkungan dengan rasa saling menghargai dan saling diterima yang tinggi. Lalu yang kedua, sebagai penuntun yang memberikan peserta didik kesempatan untuk membuat pilihan. Ini sebagai kunci sebetulnya kalau saya bilang. Mungkin akan ada pertanyaan, apa sih tipsnya untuk kita melaksanakan student agency ini? Baik itu ditanyakan oleh para teman-teman guru TK, SD, SMP maupun SMA, banyak menanyakan tipsnya apa? Tipsnya jadikan pilihan itu sebagai senjata kita, Bapak Ibu guru. Bagaimana kita tahu kita kan guru itu kan profesi profesional ya Bapak Ibu ya. Sepertinya orang-orang itu akan setuju kalau dibilang bahwa guru itu punya obat dari semua penyakit pembelajaran. Katanya seperti itu. Apakah benar seperti itu? Nah, kita diharuskan untuk menyatakan benar seperti itu. Sesuai dengan gimana kita ditugaskan. Contohnya saya adalah guru SD. Sepertinya dengan harus punya banyak metode nih. Kayaknya untuk menghadapi
berbagai macam tipe dan karakter murid, saya dipaksa harus banyak belajar untuk lebih mengenali apa ya yang murid saya ini mau. Mereka ini arahnya kemana ya? Pasnya mereka ini menonjolkan keahliannya ini seperti apa ya? Nah, sepertinya itu yang dituntut untuk kita sebagai guru di sini, Bapak Ibu. Nah, itulah yang harusnya kita kuasai. Kita harus banyak, maksudnya mempunyai banyak tabungan pilihan-pilihan untuk kita sajikan kepada murid-murid kita saat mereka membutuhkan itu. Contoh, saat anak-anak bilang, Bu Guru, saya mau ikut aktif dalam pensi nanti ya, Bu Guru. Tapi saya mau menampilkan apa ya, Bu Guru? Saya masih bingung. Kita yang selama ini sehari-hari mengamati mereka kan akan tahu, ini anak kecenderungannya kemana ya? Apakah dia berani untuk tampil? Apakah dia berani tampil sendiri atau dalam kelompok? Apakah dia kecenderungannya di menyanyi atau bermain peran? Nah, itu semua dapat kita sajikan kepada mereka saat mereka membutuhkan masukan dari kita, pilihan apa yang harus mereka ambil. Itu makanya saya bilang tadi, sebetulnya ini kuncinya yang bisa kita pakai, yaitu kita harus punya bank pilihan-pilihan yang dapat kapan saja kita sajikan kepada murid-murid kita saat mereka membutuhkan referensi itu dari kita. Kemudian yang ketiga adalah motivator yang membantu peserta didik untuk belajar dari kesalahan mereka. Guru dapat membantu mereka untuk menjadi penyemangat bagi mereka saat mereka tiba-tiba kecewa dengan diri mereka sendiri. Jadi saat kita merasa murid kita menunjukkan tatapan mata yang sepertinya saya salah ya Bu Guru. Anak-anak kan guru cuma seadanya, enggak, udah oke, kamu bagus kok. Anak-anak bagusnya itu Bapak Ibu, itu tidak cukup bagi mereka. Mereka perlu alasan yang kita berikan kepada mereka. Bagusnya di mana ya Bu Guru? Kan saya merasa salah tadi, saya merasa kurang. Lalu bagusnya saya di mana? Nah, bagusnya di mana yang kita informasikan kepada mereka, itulah yang nanti kemudian akan menjadi motivasi bagi mereka. Oh, tadi saya merasa kurang, tapi ibu guru bilang bahwa saya bagus karena saya tadi suaranya sudah lebih jelas terdengar. Dia tahu bahwa kekuatan dia di situ, dan kekuatan dia itulah yang secara tidak langsung kita jadikan bagi mereka itu sebagai sesuatu nilai positif yang harus ditumbuhkan. Kamu kalau berbicara jelas loh, tidak seperti Miss Nancy, bicaranya agak keseret-seret misalnya. Kamu itu jelas loh. Kamu artikulasinya jelas loh. Kamu bagus. Oh, kata Bu Guru, aku artikulasiku bagus. Maka akan terkonsep dalam pikiran dia bahwa itulah kekuatan diri dia. Itu yang akan dijadikan motivasi bagi dia nanti untuk terus mengasah keterampilan dia, baik dalam membaca atau berbicara. Lalu yang keempat, mitra belajar yang membangun budaya adaptif, positif, dan konsisten. Dan yang terakhir adalah menjadi role model. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam hal kepemimpinan dengan menunjukkan kepada mereka bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang berintegritas. Guru dapat menginspirasi para peserta didik mereka untuk mengembangkan kepemimpinan dalam diri mereka sendiri. Itulah 4 peran penting guru untuk menciptakan lingkungan yang mempromosikan student agency. Lalu strategi pembelajaran yang mendukung student agency itu yang seperti apa saja? Bisa dengan menggunakan pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berbasis project, pembelajaran berdiferensiasi, lalu pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran kooperatif, dan refleksi-refleksi di akhir pembelajaran yang kita lakukan setiap hari. Di sana sudah muncul itu VCO-nya. Di sana sebetulnya kita sudah memberlakukan student agency. Namun kadang kita nggak sadarin. Mungkin sekarang setelah mendengarkan saya memberikan materi ini, ternyata student agency ini sudah saya lakukan ya. Tetapi mungkin perlu ditingkatkan lagi. Lalu ini dalam hal pembelajaran. Di luar itu masih ada nggak Bu Nancy? Masih ada nggak Miss Nancy? Contoh-contoh strategi yang mendukung student agency dalam hal lingkup sekolah. Coba kita saling koreksi sekarang ya saat ini, saling refleksi. Saat kita memutuskan untuk
menjual apa ya? Kita mau menyajikan apa ya di kantin sekolah kita? Pernahkah kita melibatkan peserta didik kita untuk memberikan pendapat mereka? Bu, saya nanti mau jajan ini, tolong dong di kantin adakan kue ini, tolong dong minuman ini Bu, diadakan juga, kami mau beli ini. Gitu. Pernah tidak kita memberi ruang bagi mereka untuk memberikan pendapat-pendapat mereka tentang menu apa saja yang mereka inginkan ada di kantin? Sepertinya ya kalau saya koreksi dari saya sendirilah di sekolah saya sendiri, saya belum mendengar itu mau dijual apa ya di kantin, mau diadakan apa ya di kantin sekolah, apakah makanan berat atau makanan ringan. Nah, lalu kegiatan yang lain misalnya dalam hal P5 lah, dalam hal P5, coba kita refleksi saat ini. Sudah betul-betulkah kita melibatkan peserta didik kita di dalam P5 ini? Apakah student agency itu sudah muncul? Kegiatan P5 itu siapa yang memutuskan? Gurukah atau peserta didikkah yang memutuskan untuk oke, kita sekarang P5-nya adalah gaya hidup berkelanjutan misalnya. Itu siapa yang memunculkan ide itu? Peserta didik kita kah? Atau guru-gurunya? Atau bahkan perintah langsung dari kepala sekolah untuk melaksanakan P5 itu? Lalu apabila memang ya sudah oke, ini kesepakatan peserta didik kita. Lalu saat menentukan produk apa yang ingin dihasilkan, apakah itu muncul dari peserta didik kita, Bapak Ibu, ataukah kita yang menetapkan? Pokoknya untuk pelaksanaan P5 ini produk yang kita hasilkan adalah pupuk kompos. Kita mau bikin pupuk kompos ya anak-anak ya. Jadi anak-anak kalian akan belajar ini. Di mana munculnya voice, choice, dan ownership itu. Kalau voice dan choice atau suara dan pilihan murid itu tidak berhasil kita munculkan, maka otomatis Bapak Ibu, rasa kepemilikan mereka akan P5 itu pun tidak akan ada. Apalagi lebih parah lagi, kalau P5-nya itu ternyata yang melaksanakan adalah orang tua dan gurunya. Lalu di mana student agency mereka? Semoga saat ini kita sama-sama memanfaatkan momen pertemuan virtual ini menjadi momen refleksi bagi kita dalam pelaksanaan student agency di sekolah kita. Bapak Ibu, itu tadi ya untuk strategi dalam pembelajaran atau dalam kegiatan-kegiatan seperti tadi contohnya pemilihan menu di kantin atau pelaksanaan P5. Untuk program-program sekolah seperti apa untuk memunculkan student agency ini Bu Nancy atau Miss Nancy? Ini bisa tidak bisa Bapak Ibu menggunakan atap dan bakja. Ini bisa dimanfaatkan sebagai strategi untuk menghasilkan VCO tadi. Untuk menghasilkan voice, choice, dan ownership dari peserta didik kita. Kembali ke pembahasan awal di pertemuan tadi. Saat saya mengatakan bahwa bicara mengenai kurikulum merdeka dengan konsep merdeka belajar adalah bicara mengenai perubahan paradigma dalam transformasi pendidikan yang saat ini sedang kita lakukan. Dan yang sudah saya sempat singgung tadi bahwa perubahan-perubahan ini tidak bisa langsung, ini perlu dilakukan bertahap. Jujur saat ini pun saya masih melakukannya secara bertahap Bapak Ibu. Dalam menerapkan student agency, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dalam menu di kantin. Kantin sekolah saya pun belum menerapkan student agency itu. Belum ada gitu loh, keterlibatan murid-murid kecuali sebagai pembeli di kantin sekolah. Nah, untuk selebihnya belum ada. Nah, Bapak Ibu, pendekatan inquiry apresiatif saat ini sedang digaungkan ya dalam kurikulum merdeka ini. Kita sedang dilatih untuk menggunakan mindset berpikir accept. Untuk program-program sekolah, kita bisa manfaatkan ini salah satu pendekatan inquiry apresiatif yaitu prakasa perubahan menggunakan tahapan atap dan bakja. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang inquiry apresiatif, tapi saya izin untuk singgung sedikit mengenai inquiry apresiatif ini. Pendekatan ini, IA ini dapat kita gunakan untuk melakukan prakarsa-prakarsa perubahan baik dalam hal-hal kecil seperti yang tadi saya sudah sampaikan dalam pembelajaran-pembelajaran di kelas maupun dalam program-program dalam lingkup sekolah. Nah, inquiry ini adalah manajemen perubahan yang sifatnya itu kolaboratif, Bapak Ibu. Melibatkan semua komponen
semua elemen-elemen dari komunitas lingkungan belajar peserta didik kita. Jadi sangat-sangat dibutuhkan sinergi ya bagi semua stakeholder yang ada di lingkungan belajar peserta didik kita. Nah, inquiry apresiatif ini dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah kita. Ini harus kita jadikan budaya, Bapak Ibu. Contoh seperti ini, misalnya permasalahan yang muncul saat sekolah itu mau mengadakan pensi. Jadi mereka tidak punya dana yang cukup. Bagaimana ini? Apakah pensi tidak bisa terlaksana karena dana yang tidak ada gitu, dana yang tidak tersedia. Nah, itu adalah pola berpikir defisit Bapak Ibu. Jadi yang dipikirkan pertama adalah masalah dulu. Itu harus kita singkirkan dalam paradigma baru ini. Mulailah kita untuk berpikir aset. Apa ya yang kekuatan sekolah kita punya sehingga nanti pensi kita dapat terlaksana dengan baik, walau tanpa dana sekolah misalnya. Apakah kita bisa meminta bantuan dengan lingkungan di sekitar sekolah, atau kita bisa mengajak kerjasama orang tua, atau alumni-alumni, atau siapapun. Dan alat-alat apa ya yang kita butuhkan, siapa yang memiliki alat-alat ini, sehingga nanti saat pensi nanti sound system kita bisa bagus misalnya. Dalam hal apapun Bapak Ibu, dalam hal apapun sehingga pensi itu dapat terlaksana dengan baik. Cobalah kita gali dulu apa yang sekolah kita sudah miliki. Jadi jangan kita fokus pada permasalahan yang ada. Ternyata lingkungan kita nggak cukup nih untuk melaksanakannya. Sekolah kita itu tidak punya lahan yang cukup besar untuk mengadakan pensi misalnya. Dana juga tidak mencukupi. Sound system kita nggak punya. Ya udahlah, batal aja pensinya. Nah, dalam pendekatan inquiry apresiatif ini itu tidak seperti itu. Kita diajarkan untuk ayo berpikir aset. Nah, caranya seperti apa? Gunakanlah tahap-tahapan yang ada pada atap, lalu kemudian menggunakan tahapan yang ada pada bakja. Nah, Bapak Ibu mohon maaf untuk atap dan bakja ini saya tidak akan kupas di sini, tapi ini saya jadikan untuk referensi Bapak Ibu yang ingin menerapkan, yang ingin memunculkan student agency ini. Ya Bapak Ibu, untuk program-program yang besar saya hanya ingin menawarkan Bapak Ibu coba gunakan atap dan bakja. Lalu bagaimana untuk menggunakan atap dan bakja ini? Mungkin nanti kita bisa minta tim penyelenggara GMM ini menghadirkan narasumber yang akan membahas mengenai bagaimana sih penggunaan atap dan bakja untuk program-program sekolah atau untuk pelaksanaan program-program di kelas kita. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu oke, kita masuk ke kesimpulannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sehingga kalau bisa saya gambarkan kurang lebih seperti ini student agency ini. Saya menganggap bahwa student agency ini merupakan fondasi dari kurikulum Merdeka, itu menurut saya. Ya, student agency ini adalah fondasi yang harus menguatkan setiap aktivitas, setiap kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan belajar peserta didik kita di sekolah. Bahwa student agency harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam segala proses pendidikan di sekolah. Sejak dari perencanaan, proses pembelajaran, hingga penilaian dalam kurikulum Merdeka yang memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam konsep Merdeka Belajar. Untuk yang selanjutnya adalah berbagi praktik baik. Ini yang tadi saya bilang, saya sebetulnya ingin berinteraksi dengan teman-teman. Saya ingin lebih banyak daripada bertanya jawab itu, saya ingin tanya guru TK, Bapak Ibu. Kenapa? Karena menurut saya yang selama ini saya jadikan acuan itu guru TK. Guru-guru TK ini guru-guru hebat di mata saya, tanpa bermaksud sebaliknya untuk guru-guru di tingkat lain. Bukan itu maksud saya. Maksud saya begini, guru-guru TK itu kok bisa ya? Di pikiran saya, kok guru-guru TK itu bisa ya mengorganisasi anak-anaknya itu untuk melakukan pembelajaran ini itu tanpa itu anak merasa belajar. Jadi anak-anak itu kalau ditanya sama orang tuanya, dia belajar tapi suasana wajahnya yang tergambar adalah ini anak bukan seperti habis belajar, tapi dia tuh bermain loh di sekolahnya.
Menurut saya, apa yang kita sekarang dapatkan atau dituntut harus lakukan di kurikulum Merdeka ini kurang lebih adalah apa yang selama ini sudah dilakukan sejak lama oleh para rekan-rekan guru TK kita, Bapak Ibu. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Mereka bisa loh mengatur anak-anak yang usianya 3 sampai 5 tahun untuk bisa menjadi pengibar bendera. Hebat tidak Bapak Ibu? Itu seperti apa mereka bisa mengatur anak-anak untuk jadi pembawa bendera, untuk jadi pemimpin upacara, untuk jadi pemimpin paduan suara. Saat pensi TK anak saya kemarin, anak-anak TK ini bisa memainkan angklung Bapak Ibu dengan cara cukup memperhatikan gerak tubuh dari guru TK-nya. 2, 1, 3 ya. Saya aja sekarang masih coba mempelajari kok bisa ya saat gurunya begini dia yang memainkan nadanya adalah siapa-siapa gitu. Nah, kenapa ya kami di guru SD ini kok tidak cukup percaya diri seperti para rekan-rekan guru TK ini yang bisa membantu peserta didiknya menampilkan yang terbaik yang bisa mereka tampilkan. Kenapa kita jangan nanti mereka belum mampu, mereka belum bisa, kasihan. Masa anak kelas 1 disuruh bawa bendera dan masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran lain. Tidak usah dalam membawa bendera, dalam presentasi diskusi kelompok. Mana bisa anak kelas 1 untuk presentasi diskusi kelompok? Lah, memangnya yang kita tuntut dari peserta didik kita kelas 1 ini adalah mereka mempresentasikan sebagaimana para mahasiswa-mahasiswa. Kan tidak kan? Kan lucu apabila mereka melakukan kesalahan dalam presentasi. Itu kan hal yang menyenangkan gitu buat anak-anak ini. Hal yang baik bagi mereka untuk mencoba gitu. Anak-anak kecil ini presentasi dan mereka menunjukkan kehebatan mereka dengan versi mereka masing-masing. Jadi jangan tuntut yang berlebihan untuk anak-anak ini kalau kita ingin berani mencoba menerapkan student agency. Dan ini adalah contohnya dalam melakukan rapat visi misi di sekolah. Bapak Ibu, coba kita refleksi apakah sudah melibatkan peserta didik atau mereka hanya sekedar duduk saja sebagai peserta dari rapat kerja yang adakan di sekolah. Coba kita tanya diri kita masing-masing. Kita ingat kembali yang kemarin, kan baru berakhir tuh rapat kerja sekolah. Apakah peserta didik kita persilakan untuk berbicara? Mereka punya mimpi apa untuk sekolah mereka? Mereka mau di sekolah mereka diadakan apa? Games-games apa yang mereka mau adakan di sekolah? Permainan edukasi apa yang mereka mau hadirkan di kelas? Apakah itu sudah berhasil kita munculkan saat rapat kerja kemarin, Bapak Ibu? Dan ini sudah kami lakukan di sekolah saya yang sebelumnya. Sekedar informasi, saya baru mutasi ini di sekolah ini dan ini di sekolah lama saya, Bapak Ibu ya, SDN Cipinang Melayu 07, ini sudah menerapkan seperti ini saat itu. Lalu dalam membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu, apakah kesepakatan kelasnya jangan-jangan sudah diarahkan oleh kita ini, atau muncul dari anak-anak ini sendiri? Coba kita refleksi diri dulu. Apakah kita pernah memberikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan keyakinan apa ya yang mereka punya untuk hadir di kelas mereka? Lalu contoh yang berikutnya, kegiatan rapat pengurus kelas, Bapak Ibu. Jadi kelas saya sudah menerapkan ini sejak saya pernah megang kelas 3 SD, kelas 4 SD saya pernah pegang juga, 5 dan 6. Dan proses kepengurusan kelas itu sudah berjalan. Saya yakin teman-teman di sini juga mungkin sudah ada yang melaksanakannya. Mereka melaksanakan sesuai tugas mereka masing-masing. Mereka rapat setiap ada permasalahan yang terjadi. Lalu mereka memutuskan solusi apa yang harus diambil. Rencana-rencana kegiatan kelas apa yang mereka lakukan. Dan saya dilibatkan jika mereka itu tidak menemukan titik temu. Mereka minta masukan, Bu, kami bingung kami harus apa. Baru di situ saya masuk, Bapak Ibu. Ini untuk kepengurusan di kelas. Lalu, oh iya maaf, saya mau tanya, untuk bagaimana dengan Bapak Ibu guru SMP dan SMA? Apakah ketua kelasnya hanya bertugas untuk mencatat di papan tulis saja, apa masih seperti itu? Atau memanggil guru saat gurunya belum hadir di kelas, atau seperti apa? Apakah ketua kelasnya ini, anak-anaknya ini diberikan tanggung jawab untuk
bagaimana kamu mengatur kelasmu supaya bisa lebih baik misalnya, supaya kelas bisa lebih tenang saat guru tidak rapat. Seperti apa? Itu yang sebetulnya saya mau dengar saat ini teman-teman dalam kesempatan diskusi kita kali ini ya, dari sekedar bertanya jawab gitu. Saya mau seperti itu muncul nanti dari teman-teman SMP dan SMA, seperti apa sih kepengurusan di kelas, apakah sudah berjalan student agency-nya atau belum. Lalu ini dalam pembelajaran ini sudah umum ya, teman-teman juga pasti sudah mempraktikannya dalam diskusi kelas saat mereka presentasi. Nah, ini juga perlu kita refleksikan. Apakah saat kita memutuskan untuk memberi tugas A, B, C, atau bagaimana mereka menyajikan produk-produknya atau produk apa yang mereka sajikan sebagai hasil akhir itu merupakan keputusan mereka atau kita yang menentukan. Pembelajaran berdiferensiasi ya teman-teman. Apakah itu sudah berjalan atau belum? Lalu saat menentukan sumber belajar, aktivitas pembelajaran di kelas. Ini kelas kami sudah memberlakukan ini. Jadi saat mereka belajar itu biasanya mereka bertanya, Bu, boleh nggak saya gunakan handphone? Karena di buku tidak ada. Itu saya izinkan mereka. Kalau mereka bertanya, Bu, kami harus carinya di mana? Nah, baru di situ saya sajikan pilihan-pilihan. Kalian boleh cari di perpustakaan, kalian boleh dari buku atau dari materi yang Ibu siapkan, atau kalian boleh menggunakan gadget kalian untuk berselancar, jelajah literasi gitu. Nah, itu saya berikan pilihan. Tapi kalau mereka bertanya, Bu, boleh tidak saya pakai gadget saya? Boleh. Saya akan bilang boleh. Atau, Bu, boleh nggak, Bu, saya izin sebentar saya ke perpustakaan? Boleh. Saya bilang boleh. Itu salah satu contoh kita memberi ruang bagi voice dan choice mereka ya Bapak Ibu. Nah, ini dalam menentukan jam kosong misalnya. Nah, di sini ini ada, mudah-mudahan waktunya masih cukup. Ini ada kejadian lucu. Waktu itu murid-murid saya yang perempuan itu agak risih dengan teman-temannya yang laki-laki. Karena setiap selesai istirahat itu, teman-teman yang laki-lakinya ini bajunya itu basah, Bapak Ibu, basah, dan kan ada anak-anak yang sudah mulai besar ya, jadi sudah mulai menimbulkan bau-bau yang nikmat gitu ya. Nah, itu sangat mengganggu buat mereka. Lalu mereka bilang, Bu, ini jangan masuk kelas dulu lah, Bu, bajunya basah, Bu, ini keringetan, lengket, kena sentuh tangan saya. Nah, kejadian itu saya jadikan pemantik. Memangnya kenapa? Iya, itu tadi habis istirahat lari-lari. Lalu saya tanya, anak-anak, sebetulnya istirahat itu waktu untuk apa sih? Istirahat. Nah, menurut kamu waktu istirahat itu apa ya? Seharusnya seperti apa ya? Seharusnya apa yang dilakukan? Nah, kita pancing mereka untuk berpikir, itu istirahat atau waktu bermain? Kalau memang itu waktu bermain, ya wajar kalau teman-temannya itu bajunya basah-basah. Tapi kalau istirahat, apa iya istirahat itu keringetan? Nah, dari situ muncullah mereka, ya udah Bu, kalau begitu boleh nggak Bu, kalau kami bawa permainan di kelas, tapi permainan yang sifatnya edukatif lah gitu ya, yang bermanfaat. Dan saya bilang boleh, silakan. Tapi tidak boleh Bu, di kelas-kelas lain tidak boleh. Saya bilang boleh, silahkan kalian bawa mainan dan bermain di kelas untuk menghabiskan 15 menit kalau memang kalian mau bermain. Nah, itu contoh saya memberikan VCO kepada murid-murid saya. Ini sudah biasa kita lakukan ya Bapak Ibu, apalagi yang aktif di PMM-nya nih, memberikan refleksi umpan balik, itu juga Bapak Ibu berarti sudah melakukan student agency. Hebat, bravo. Lalu yang berikutnya, nah ini contoh yang saya tadi bilang menggunakan atap dan bakja. Nah, ini adalah program kelas menciptakan lingkungan sekolah sebagai aset bagi sekolah ya. Ini saat mereka rapat dulu, ingin menentukan apa, ingin berbuat apa pada lingkungannya, lalu mereka memutuskan produk apa yang dihasilkan, dalam prosesnya juga mereka terus-terusan rapat, sampai hasilnya produk bisa dihasilkan oleh mereka dan dimanfaatkan oleh lingkungan sekolah. Ini nama programnya saat itu program Liseka yang kami berikan. Produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah lingkungan ini yang mereka hasilkan itu bermacam-macam, ada yang berupa kertas, pupuk cair, pupuk kompos, dan lukisan, dan kreasi-kreasi lainnya. Contohnya, contoh lukisan yang dihasilkan dari pengolahan sampah yang mereka lakukan, sedikit aksi P5 yang saya coba terapkan dengan
memunculkan student agency, Bapak Ibu, itu sedang berjalan saat ini. Dan yang di sebelah kanan ini adalah bentuk contoh keterlibatan dari Trisentra Pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi pada hari tertentu orang tua dan murid itu bekerja sama, mereka itu mengelola kebun sekolah. Jadi berkolaborasi mengelola kebun sekolah pada hari tertentu. Jadi dipiketin. Dan ini yang menentukan jadwal juga mereka sendiri, yang jenis tanaman yang ditanam apa juga mereka sendiri yang menentukan. Untuk hal ini memang kepala sekolah kami sangat mendorong sekali karena lahan sekolah kami itu cukup luas. Jadi memang beliau sangat mendorong untuk yuk orang tua dan anak-anak manfaatkan lahan sekolah yang besar ini untuk berkebun. Sebetulnya ada satu contoh lagi Bapak Ibu, contoh full di mana student agency ini berhasil dimunculkan, yaitu di sekolah saya yang lama pada saat kegiatan guru bidang studi agama Islam dan agama Kristen ya, mereka berdua ini sudah menerapkan student agency. Tadinya mau saya hadirkan ini beliau-beliau ini untuk memberikan sedikit berbagi pengalaman mereka dalam menerapkan student agency. Tetapi karena saya pikir waktu yang disediakan sangat terbatas, intinya mereka berhasil menerapkan student agency anak SD ya ini Bapak Ibu ya, di mana panitianya adalah peserta didiknya, yang rapat juga mereka, yang membuat undangan juga mereka, yang mengundang para undangan untuk hadir di kegiatan keagamaan itu juga para peserta didiknya ini, dan yang melaksanakan terjadinya perayaan tersebut juga peserta didik ini. Jadi komplit dilaksanakan. Begitu juga dengan guru bidang studi agama Islam saat itu di tempat saya juga seperti itu, di mana pembawa acaranya siswanya juga, dan yang memberikan khotbahnya juga siswanya juga, Bapak dan Ibu gurunya mengamati, menuntun dari sekitar lapangan sekolah. Jadi memang betul-betul peserta didiknya lah yang berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan ini. Dan ini dilakukan oleh para peserta didik di tingkat SD. Demikian Bapak Ibu, mungkin saya terlalu cepat ya menyampaikan materi ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan di sini dapat menjadi pemantik bagi teman-teman untuk mulai menerapkan student agency di kelasnya dan di lingkungan sekolahnya masing-masing. Dan untuk teman-teman yang selama ini sudah menerapkan student agency jauh lebih baik dari saya, semoga terpantik untuk lebih mempopulerkan lagi student agency ini dengan melakukan aksi-aksi berbagi praktik baik di berbagai kesempatan. Untuk segala kekurangan saya dalam penyampaian materi ini dan kemungkinan kesalahan pilihan kata yang saya gunakan selama pemaparan tadi, semoga dapat dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Mbak Alika. Terima kasih Mbak Alika. Baik, terima kasih Bu Nancy telah memaparkan materi mengenai student agency. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu hadirin yang ingin bertanya secara langsung dapat melakukan raise hand terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya izin menginformasikan untuk Bapak Ibu hadirin, link presensi akan dikirimkan melalui room chat Zoom ini di akhir acara. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak meninggalkan Zoom meeting ini sebelum acara selesai. Baik, di sini sudah ada beberapa yang raise hand ya Ibu Nancy. Jika kita berikan kesempatan untuk 3 orang penanya, bagaimana Ibu Nancy? Iya Mbak, ini yang tadi saya bilang mau saya hadirkan ternyata sudah raise hand duluan Bapak Rio Kopi seperti itu. Pak Hutar ini. Silakan Mbak. Baik, mungkin pertanyaan pertama dari Ibu Lilis Sri Marwati. Oh Ibu Lilis ya, bukan Bapak Rio Folk dulu ya? Ini ada Bapak Rio juga. Mungkin Ibu Lilis dulu atau gimana Ibu Nancy? Boleh Ibu Lilis dulu. Iya. Baik, Ibu Lilis, terdengar suara saya? Ya, halo. Iya, Ibu. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Enggak, saya tadi masih kurang paham deh dengan student agency tadi. Karena sinyalnya jadi putus-putus. Artinya bagaimana student agency itu ya, Mbak? Makasih ya, Mbak. Baik. Jadi terkait student agency, Ibu Lilis kurang paham, Bu Nancy. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat seperti itu.
Baik, sinyalnya putus-putus ya Ibu ya. Sinyal saya yang putus-putus mungkin ya. Nggak tahu juga ya. Saya di Oke. Baik, Ibu Lilis. Ibu Lilis bisa dihidupkan kameranya, Bu? lagi tiduran. Oh, baik. Ibu dari mana, Ibu? Ibu Lilis dari mana? Saya di Bekasi. Oh, Ibu Lilis dari Bekasi. Jadi Ibu Tambun. mengajar di SD, SMP. SMP. Di mana, Ibu? SMP. SMP, baik. Wah, kalau di SMP ini student agency sudah pasti bisa terlaksana ya, Ibu ya. Jadi student agency ini kalau Ibu tanya, Bu Nancy, student agency ini intinya apa gitu ya, Bu ya? Intinya apa sih, Bu Nancy, student agency ini? Intinya adalah memunculkan kepemimpinan dalam diri murid, Bu Lilis. Jadi kepemimpinan dalam diri murid itu ditandai dengan apa? Munculnya itu ditandai dengan apa? Dengan kita memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan suara atau untuk mendengarkan suara mereka, untuk memberikan pilihan-pilihan, dan untuk mereka merasakan memiliki pembelajaran mereka sendiri. Itulah intinya dari student agency ini. Dan dari tadi itu di beberapa slide itu saya pertegas dengan pernyataan beberapa ahli yang meminta student agency ini dimunculkan secara otentik. Itu juga dengan yang Ki Hajar Dewantara minta, otentik. Jadi betul-betul muncul dalam diri anak bahwa memang anak inilah yang memiliki pembelajaran mereka sendiri. Kalau gitu biarkan mereka yang mengatur pembelajaran mereka sendiri. Mereka yang memilih bagaimana mereka belajar. Biarkan mereka menyampaikan segala ide-ide mereka untuk belajar dan mau menghasilkan apa dalam pembelajaran mereka. Kurang lebih seperti itu, Ibu Lilis. Kalau Ibu tanya, singkatnya seperti apa ini student agency? Gitu, Bu. Bagaimana, Bu Lilis? Ya, paham sudah. Baik, terima kasih banyak, Bu Lilis. Ya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Rio. Mohon open cam ya, Pak, ya. Bapak Rio Volt Sipahutan. Kalau tidak open cam, oke, mantap. Selamat siang, Pak Rio Volt Sipahutar. Selamat siang Ibu Nancy. Ya, terima kasih kesempatannya nih. Ini mau bertanya atau mau berbagi praktik baik nih, Pak? Saya mengharapkan bukan bertanya ya, Pak, berbagi praktik baik. Berbagi ya Bu ya? Iya. Mungkin ada pertanyaan saya sisipkan ya Bu. Oh boleh. Tentang ini Pak, tentang pengalaman Bapak kemarin mempraktikkan student agency secara full. Kan Bapak kan sudah mempraktikkan student agency ini betul-betul total ya Pak ya. Dari awal sampai akhir pada pelaksanaan. Dan itu juga yang hadir itu bukan main-main. Murid-murid Bapak itu berhasil menghadirkan para petinggi-petinggi untuk hadir di acara Bapak ya. Itu keren loh anak SD. Tolong Pak dibagikan kepada kepada kami secara realnya. Terima kasih Pak Rio. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan juga, saya Rio Volt Yulianto. Saya mengajar di SD Cipinang Melayu 7 sebagai guru bidang studi pendidikan agama Kristen, dan juga sempat menjadi rekan kerja bersama dengan Bu Nancy. Tidak lama ya, cukup sekitar 2 tahun. Dan itu kesempatan yang luar biasa yang saya dapatkan. Sebelumnya saya ingin menghantarkan pribadi saya dulu sebelumnya dengan yang sudah kenal dengan Bu Nancy. Awalnya sih saya terkenal sebagai guru yang mungkin tidak terlihat di sekolah, tidak memiliki peran apapun, bahkan ada cap negatif karena belum adanya terbangun kepercayaan diri untuk ikut bergabung dan melibatkan diri dalam setiap program sekolah. Dengan kehadiran Bu Nancy, saya mendapatkan sebuah semangat baru, spirit, ada kepercayaan tinggi yang diberikan kepada saya, dan saya sudah mulai mencoba dalam beberapa kegiatan, dan rupanya hasilnya tidak juga kalah dengan guru-guru yang lain. Nah, atas dasar itulah saya sering berdiskusi dengan Bu Nancy, dan saya menarik diri. Paradigma saya dari awal itu kepada siswa adalah, saya itu ingin mendapatkan sebuah hasil maksimal sesuai dengan standar saya. Standar saya sebagai guru yang sarjana. Sedangkan yang saya ajar adalah peserta didik yang dari kelas 1 sampai kelas 6 SD yang usianya masih jauh daripada saya dan pengalamannya juga jauh.
tapi saya menempatkan standar itu adalah standar saya. Itu konsep paradigma awalnya. Yang kedua, segala sesuatu konsep kegiatan yang melibatkan peserta didik itu selalu datangnya dari saya. Sehingga siswa juga akan mendapatkan kesulitan untuk menjalankan sesuai dengan apa yang telah saya inginkan. Ini bukan keinginan anak, melainkan keinginan saya. Nah, selanjutnya saya selalu menempatkan diri sebagai juri, penilai. Oh, ini kurang baik nih, kamu ganti. Saya tidak menumbuhkan rasa yang seperti Bu Nancy lakukan kepada saya itu, kamu bisa loh coba lagi lebih baik kan. Saya selalu menempatkan diri sebagai juri sebelumnya. Nah, dan juga kepercayaan kita terhadap siswa itu sangat kecil, sehingga sulit sekali saya memberanikan diri untuk memunculkan siswa tersebut. Oleh karena itulah, itu menjadi beban saya. Saya menjadi sangat beban ketika ada kegiatan yang selalu melibatkan siswa lebih banyak lagi di dalam setiap kegiatan sekolah. Setelah ketemu Bu Nancy, saya merefleksikan diri nih, kenapa saya bisa berubah dan lain-lain. Rupanya Bu Nancy selalu menyampaikan kepada saya, jadikanlah siswa itu seperti anak kamu sendiri. Itu kuncinya kalau saya dapatkan dari Bu Nancy. Iya ya, kalau anak saya pasti saya ingin anak itu bisa dan lebih maju. Nggak peduli secapek apapun saya, bahkan resiko apapun yang saya akan tanggung ketika kegiatan itu gagal ataupun kegiatan itu berantakan, pasti akan ada teguran dari kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Saya tidak akan takut ketika itu adalah anak saya. Nah, saya jadikanlah itu motivasi dalam diri saya. Saya coba student agency itu di tahun 2023 ya Bu Nancy ya, 2023 saya buat kegiatan besar sekaligus menanamkan moderasi beragama di sana. Saya ingin konsep dari awal itu adalah konsep dari anak. Saya libatkan. Saya memberanikan diri untuk menggeser paradigma di lingkungan sekolah. Kenapa tidak anak saja jadi panitia? Kenapa harus guru menjadi panitia? Walaupun event itu adalah event besar. Saya beranikan diri, saya minta di SK-kan siswanya sebagai ketua panitia dan seluruhnya adalah siswa. Saya hanya sebagai pembina. Memang beberapa kali ditolak oleh kepala sekolah, namun dengan diskusi-diskusi dengan kepala sekolah dan didorong oleh beberapa teman-teman, ini goal dan disetujui oleh kepala sekolah. Nah, segala keterlibatan anak dari pembuatan proposal, merancang kegiatan atau TOR, itu saya mengambil dari apa yang anak-anak inginkan, gayanya seperti apa kegiatan itu. Hanya saja mungkin ada beberapa yang tidak sesuai, saya harus luruskan. Tapi lebih dominan pemikiran anak lah yang ada di dalam itu. Nah, pendek ceritanya, mulailah kegiatan itu, saya juga kaget. Dan disitulah saya merasakan kebanggaan saya jadi guru. Saya duduk di ruang kepala sekolah bersama dengan para undangan kepala sekolah dan pengawas beserta undangan lainnya. Dari kepala sekolah, dari sekolah lain juga ada. Ketika itu anak saya minta kalau udah siap, silakan panggil Bapak di ruang kepala sekolah. Tidak ada guru satupun yang mendampingi Bapak dan Ibu. Anak datang ke ruang kepala sekolah dengan etika yang sudah diajarin. Permisi Pak, acara sudah siap dimulai. Apakah boleh kita mulai? Kata anak tersebut. Lalu kepala sekolah dan guru-gurunya bingung. Ini anak, iya. Inilah student agency yang baru pertama kali kita terapkan di sekolah. Banyak kepala sekolah masuk dan seluruh tertib siswa. Karena apa? Saya melihat di sini semua saling memiliki kegiatan itu. Semua punya peran. Jadi biasanya kita kan kalau acara sebelumnya, saya capek tuh ngurusin anak-anak yang ribut kalau di dalam kegiatan. Rupanya dengan adanya student agency ini, anak begitu tertib. Tidak ada satupun kata-kata yang mereka berbicara, ngobrol. Mereka malah fokus untuk menjalankan misinya masing-masing. Kapan mereka muncul, dan MC berjalan dengan baik, song leadernya juga sesuai dengan tempatnya, kapan dia disuruh nyanyi, dia nyanyi. Jadi mereka fokus memperhatikan setiap urutan kegiatan yang ada. Nah, di sini saya mendapat pembelajaran baru. Rupanya lebih mudah bermitra dengan siswa daripada kita bermitra dengan sejawat. Mohon maaf nih Bapak dan Ibu. Itu jadi ada kesimpulan saya di situ. Karena apa? Rupanya kan namanya kalau kita kan juga ada gengsi dan lain-lain. Kalau di anak-anak tidak ada. Dengan ada rasa kepercayaan diri kepada anak-anak, mereka bangga kepada dirinya, apalagi ada orang tuanya hadir.
mereka terlibat di situ. Nah, itulah pengalaman saya. Cuma menjadi pertanyaan saya kepada Bu Nancy, uh, ini kan kita berbicara sistem ya Bu. Terkadang kita terbentur dengan budaya dan sistem yang ada di sekolah. Seperti akan lebih mudahnya ketika anak-anak diperbolehkan menggunakan handphone ke sekolah. Saya tanya kadang kepada guru kelas, tidak diperbolehkan karena banyak resiko seperti hilang dan lain-lain. Sebenarnya kan kalau kita kembali lagi, handphone itu kan bisa dijadikan sebagai mobilitas ya. Dalam pembelajaran berbasis digital kita bisa, apalagi saya sudah juga membuat namanya portal pembelajaran. Jadi anak-anak itu segala sesuatu perangkat pembelajaran yang ada di pembelajaran saya sudah masukkan ke dalam portal pembelajaran tersebut sampai ada perpustakaan digital dan video apa yang mereka mau tonton. Jadi pas lagi istirahat mereka bisa sambil membaca komik yang sudah saya siapkan di dalam portal pembelajaran itu. Tapi kendalanya itu adalah yaitu Bu, sistem terkadang saya mau nabrak sistem itu juga tidak bisa dengan arogan atau dengan cara dengan kepentingan saya sendiri. Pengennya sih ketika memang ada program student agency dijadikan sebagai alat untuk mencapai apa yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka adalah yaitu kan keterampilan siswa ya, berorientasi kepada keterampilan siswa. Seharusnya di sinilah dipakai teknologi segala sesuatunya yang dimiliki sekolah dan juga yang dimiliki oleh siswa dipakai secara maksimal. Seperti lab komputer, kenapa tidak dimanfaatkan? Karena ketakutan sekolah itu sendiri pun, bagaimana nanti rusak komputer itu? Nah, saya juga jadi bertanya-tanya lah. Ini kan disiapkan negara tentu untuk siswa. Kalau orientasinya kepada siswa, harusnya ya rusak kan ada biaya pemeliharaan. Nah itu maksudnya saya mau nabrak-nabrak sistem itu yang agak sulit sekarang. Kalau untuk semangat dan pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Nancy, saya sudah jalankan. Memang benar Bu, yang pertama kita harus sadar dulu, kita harus cintai dulu anak siswa kita jadikan itu sebagai anak kita, dan kita harus menggeser paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru sesuai dengan tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka. Mungkin hanya itu saja Bu Nancy dan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Langsung saya jawab saja ya, Mbak Alika. Ya, dipersilakan Ibu. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Rio Volt. Semangat terus ya Pak Rio. Untuk mempopulerkan student agency ini Pak, semangat terus. Pak Rio tadi bertanya mengenai gimana nih kalau yang kita tabrak itu sistemnya. Apakah betul ini menabrak sistem? Itu perlu kita kaji lagi ya Bapak Ibu ya. Memang iya bahwa handphone itu menabrak sistem. Ayo, apa karena itu persepsi 1 dan 2 orang saja yang kurang nyaman dengan anak-anak membawa handphone ke sekolah? Apalagi kemarin saya lihat baru ada ini ya, webinar atau diklat juga tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kayaknya tidak ada sistem yang dilanggar di sana. Itu menurut saya. Jadi kalau ditanya apa ya solusinya, jawaban saya ada 2, Vario. Populerkan student agency, sepopuler P5. Itu yang saya harapkan. Dan yang kedua, populerkan bahwa paradigma berpikir lama itu sudah old school, sudah harus dibuang. Semangati terus teman-teman guru-guru, mungkin juga kalau bisa masuk kepada kepala sekolah ya Bapak Vario, ayo rubah paradigma lama. Sekarang kita di kurikulum Merdeka ini kita harus mulai arah kita ke paradigma baru. Apa paradigma baru? Paradigma barunya apa? Yang tadi yang sudah saya sampaikan 4 poin tadi. Jadi hanya 2 itu, Pak Rio, populerkan student agency dan paradigma baru kita. Itu saja. Terima kasih Pak Rio. Baik, terima kasih Bu Nancy atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agustinus Sutrisna. Dipersilahkan Bapak. Halo. Iya Bapak Agus, dipersilahkan pertanyaannya.
Halo, mengajar matematika dan sudah 9 tahun. Mengenai student agency di sekolah kami secara umum, karena SMP yang seperti disampaikan Ibu pembawa tadi, yang Ibu penyampai materi, itu untuk SMP memang sudah berjalan, apalagi untuk SMP kan sudah ada anak-anak pengurus OSIS, jadi kegiatan-kegiatan itu guru tinggal mendampingi dan mengarahkan serta memotivasi. Kemudian terkait dengan studi agensi ini, pertanyaan saya, apakah boleh materi nanti di-share ke kami sehingga nanti kami bisa dapat mempelajari selanjutnya dan juga ada pegangan untuk mungkin menularkan dengan teman-teman sejawat atau dengan kepala sekolah sehingga kami bisa menyampaikannya, diklatnya hasilnya kemarin seperti ini, sehingga itu tidak melenceng apa yang disampaikan dengan Ibu tadi, sesuai dengan apa yang saya sampaikan dengan berpegangan dengan materi yang di-share. Kemudian yang kedua, ini untuk acara ini, diklat ini apakah berlangsung 3 hari sampai hari Senin ataukah hanya 1 hari saja? Kemudian untuk link dari absennya bagaimana sampai saat ini, obrolan atau di chat itu dinonaktifkan, nanti bagaimana untuk kita absen? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agustinus pertanyaannya. Mungkin untuk materi nanti bisa dikirimkan ya Ibu Nancy ya ke grup. Iya, Mbak Alika, nanti akan dikirimkan. Ya, kalau untuk diklat ini Bapak untuk hari ini saja dan nanti link presensinya akan dikirimkan di akhir acara Bapak. Jadi Baik. pastikan Bapak sampai selesai ya Bapak di room Zoom ini. Dengan setia saya menunggu. Iya, terima kasih Bapak. Baik Ibu Terima Nancy, kasih. ini masih ada yang raise hand, 1 orang lagi, apakah kita beri kesempatan atau bagaimana Ibu? Iya, boleh Ibu. Mbak Alika, nggak apa-apa. Silakan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Marcelina. Dipersilahkan Ibu, pertanyaannya. Baik, selamat siang Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya bertanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri Bu, nama saya Marcelina Niut. Saya mengajar di SMP Yadika 2. Saya mengajar baru Bu, waktunya baru mau jalan 3 tahun. Di tahun pertama saya masuk di sana, saya langsung dipercayakan oleh kepala sekolah untuk menjadi wali kelas, Bu. Nah, kalau mengenai yang Ibu bahas tentang student agency ini, sebenarnya waktu di awal saya menjadi wali kelas itu, saya sudah menerapkan itu kepada anak-anak saya, di mana ketika menjadi pengurus kelas, kira-kira apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dihasilkan selama kita menjadi satu keluarga di dalam satu kelas tersebut. Nah, untuk tahun pertama dan kedua saya memegang wali kelas, semuanya berjalan dengan baik Bu, dan memang anaknya juga begitu antusias untuk jadi pemimpin ketika dipercaya bahwa kamu jadi ini, kamu bertanggung jawab sebagai ini gitu. Dan saya sendiri pun ketika seperti yang Ibu bilang tadi, ketika mereka menemukan masalah yang mungkin mereka sendiri tidak bisa menemukan titik temu solusi, barulah mereka ceritakan ke saya, Bu, ini bagaimana kami kurang begini, kurang begitu. Karena memang mereka kan mungkin ada yang beda pendapat ya Bu ya, yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu, barulah saya melibatkan diri di situ. Nah, lalu di tahun yang sekarang Bu, saya dipercayakan juga oleh kepala sekolah untuk jadi wali kelas. Namun yang menjadi kendala adalah ketika saya ingin menerapkan student agency kepada anak-anak yang sekarang, kebetulan anak-anak yang yang saya pegang itu kelas 7 dan mungkin bahasanya masih transisi ya Bu ya, dari SD ke SMP. Nah, di sini
yang saya menjadi kendala, Bu, kalau dari anak-anaknya mungkin semuanya antusias untuk menjadi pemimpin ketika dipercaya untuk jadi ketua kelas, jadi pengurus kayak mading atau yang lainnya gitu ya Bu ya. Mungkin antusias Bu, tapi yang menjadi kendala adalah orang tua. Orang tua dari anak-anak yang ada di yang sebagai kelas yang saya pegang sekarang itu lebih ke mungkin ini bagian dari cara orang tua menunjukkan kasih sayang ya Bu ya. Saya tidak mengerti dan mungkin saya sendiri juga nggak akan bisa jadi mengikuti apa yang mereka lakukan nanti ketika saya punya keluarga sendiri. Jadi ketika saya mempercayai anak-anaknya untuk jadi bagian ini, jadi bagian itu, orang tuanya seperti yang kayak nggak boleh begini Bu, nanti anak saya sakit, nanti anak saya capek begitu. Padahal anak-anaknya sendiri itu lumayan antusias ketika diberi kepercayaan untuk jadi pemimpin di dalam kelas mereka. Nah, yang ingin saya pertanyakan ya Bu ya, bagaimana cara mungkin menghadapi orang tua yang seperti itu ya Bu ya? Karena kalau anak-anak mungkin bisalah kita ajak kerja sama gitu. Tapi kalau untuk orang tua kan beda orang tua, beda juga cara memberikan kasih sayang ya Bu ya. Itu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marcelina. Oke, baik Ibu Marcelina. Keren hebat. Terima kasih Bu. Anak-anaknya antusias kan? Iya Bu, antusias, betul. Coba prinsipnya kurikulum merdeka itu apa sih? Saya mau tanya. Ibu tahu nggak? Ingat nggak? Kalau kurikulum merdeka ini kan proses pembelajaran berdiferensial Bu ya, mengikuti kemampuan anak. Ya, betul Gitu. sekali. Jadi intinya itu adalah anak, murid, peserta didik. Ada nggak di situ disebut guru, orang tua, ada tidak? Tidak ada ya. Iya Bu. Nah, jadi pendidikan yang berfokus pada peserta didik. Jadi kalau ditanya tipsnya bagaimana, Bu, ajak sosialisasilah orang tua. Ajak mereka bicara, Ibu bicara dulu dengan kepala sekolah. Lalu sampaikan, Bu, kenapa sih kita tidak adakan sosialisasi mengenai kurikulum merdeka ini, supaya para orang tua ini lebih mengenal apa itu kurikulum merdeka. Karena jujur saja Bu, saya agak-agak sedikit kecewa juga. Ternyata nggak orang tua kok, guru pun ada yang belum paham betul apa itu kurikulum merdeka. Buktinya student agency belum populer. Ayo, ya kan? Buktinya Iya, Bu. P5 masih meraba-raba. Betul Bu. Masih didominasi oleh para guru dan orang tua. Artinya belum Betul. paham memang tentang kurikulum merdeka. Padahal kalau saya mau sedikit share, apa yang kita lakukan sekarang itu sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir, 10 sampai 15 tahun terakhir di Finlandia. Ya, itu ada bukunya. Saya sudah baca 2 bukunya. Dan kalau Ibu ceritakan bahwa di sana pun berhasil dan kita pun di sini berhasil, mungkin orang tua agak sedikit tergerak. Jadi komunikasilah dengan kepala sekolah, komunikasi dengan orang tua, ceritakan apa itu kurikulum merdeka. Lalu Ibu ceritakan tentang student agency itu apa. Kalau Ibu itu punya niat baik, Pak, Bu, anak-anak putra-putri Bapak Ibu ini calon pemimpin loh. Nanti yang jadi presiden di negara kita siapa tahu anaknya Bapak Ibu. Kalau tidak kami latih dari sekarang, mereka tidak akan bisa menjadi pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang baik. Sampaikan seperti itu. Dan proses yang kami lakukan sekarang di kelas adalah proses untuk meniti jalan mereka ke sana, untuk menguatkan mereka ke sana. Jadi mungkin itu bisa disampaikan kepada mereka. Sampaikan saja materi yang saya berikan supaya mereka sama seperti yang Pak Agustinus tadi bilang. Kayaknya kekhawatiran Ibu mungkin sama dengan yang dirasakan Pak Agustinus tadi. Supaya sinkron loh apa yang saya lakukan di kelas ini loh dasarnya. Bu Nancy bilang harus seperti ini nih di kurikulum merdeka. Student agency itu pelaksananya seperti ini. Jadi bukan kami guru yang mengada-ngada. Bukan kami malas jadi nyuruh-nyuruh anak untuk hapus papan tulis atau apa gitu ya.
pasti orang tuanya keberatannya itu ya, bebannya terlalu Iya. berat. Megang keuangan, anak-anak mana bisa megang uang misalnya. Iya kan? Iya, Bu. Jadi Iya, yang Bu. megang uang mamanya aja. Nah, yang seperti itu. Jadi sampaikan ya Ibu. Terus sama tips, kalau ditanya lagi tipsnya seperti apa yang tadi, sama seperti yang saya sampaikan kepada Pak Triyopo tadi, Bu tolong populerkan student agency supaya dia lebih populer lagi dari P5 dan paradigma berpikir baru kurikulum merdeka. Dua hal itu wajib harus dipopulerkan supaya kurikulum merdeka kita ini sukses dalam implementasinya. Itu saja, Bu Marcelina, semangat. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Siang. Baik, pertanyaan tadi menjadi penutup sesi tanya jawab pada webinar kali ini. Terima kasih banyak Ibu Nancy telah menyampaikan materi serta memberikan jawaban terkait pertanyaan pada sesi talk show tadi. Semoga sehat selalu Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Alika. Baik, sedikit menyimpulkannya Ibu izin terkait pemaparan pada hari ini yang dilakukan oleh narasumber kita yang paling hebat nih Ibu Nancy, di mana yang sudah tadi diberikan mengenai student agency, ini sangat penting diterapkan pada pembelajaran P5, yang mana terdapat sifat dari student agency ini yaitu niat, tujuan, eksekusi, dan refleksi diri. Lalu cara menerapkan student agency ini diantaranya dengan membiarkan peserta didik berperan aktif, lalu mengurangi kontrol terhadap peserta didik, dan masih banyak lagi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nancy. Dan di sini lingkungan pun harus mendukung dalam membangun student agency, di mana salah satu karakteristiknya yaitu menyediakan kesempatan berpola pikir dan merasakan emosi yang positif. Baik, terima kasih hadirin, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Apresiasi setinggi-tingginya untuk narasumber kita yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dan menyimak dengan antusias. Demikianlah rangkaian acara Diklat Nasional kita pada hari ini. Terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam terselenggarakannya acara ini. Saya Alika Adwa Putri Rintana mewakili pihak penyelenggara acara. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Kami pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu hadirin, link presensi sudah dikirimkan di room chat. Silahkan diisi terlebih dahulu sebelum keluar dari room Zoom ini. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Alika dan juga Ibu Nancy. Berhubung Bapak Ibu guru hebat sedang melakukan kegiatan mengisi daftar hadir, Ibu Nancy monggo kalau misalnya masih ada agenda lagi untuk bisa dilanjutkan agendanya, dan juga Ibu Alika juga silakan jika ingin meninggalkan room. Terima kasih banyak Ibu Alika dan juga Ibu Nancy. Khususnya Ibu Nancy, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu Ibu Nancy. Amin, terima kasih Pak Dimas, terima kasih Mbak Alika. Saya izin live kalau gitu ya. Sukses Siap, terus buat terima GMM, terima kasih. kasih.